Sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel Cara Jaickuh Cari Cara. Kali ini kita akan belajar tentang saham. Sebelum kita terjun ke investasi saham, sebaiknya kita mengenal istilah-istilah di dalam pasar modal. Untuk itu, mari kita saksikan video-video berikut ini. Sekarang selanjutnya adalah ada indeks nih. Indeks itu apa? Indeks adalah satuan statistik ya yang menggambarkan pergerakan sekumpulan ataupun harga saham berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini juga yang digunakan oleh investor untuk menjadi alat bantu untuk bisa memilih saham berdasarkan kriteria yang diinginkannya. Kalau ISG itu adalah indeks composite ya. Jadi semua saham yang listing yang tercatat di pasar modal kita masuk ke ISG. Kalau ISSI adalah saham syariah, saham yang masuk kategori saham syariah itu masuk indeks ISSI. Ya. Siapa sih yang menetapkan saham syariah ini? Bukan Bursa Efek Indonesia, tapi siapa? DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan sudah ada fatwa-fatwanya. Ya. Sudah ada fatwa-fatwanya dan disempurnakan lagi peraturannya oleh OJK mengenai pasar modal syariah. Terus indeks itu ada apa aja, Mas? Ya mungkin teman-teman tahu ya, indeks LQ45 ya. Yang kriterianya itu dia market cap-nya besar, fundamentalnya oke, dan juga likuiditas saham yang tinggi. Likuiditas itu LQ singkatan dari likuiditas. Kenapa sih maksud likuiditas? Mudah dicairkan. Ya. Jadi kalau kita mau beli saham LQ45 pasti ada aja yang mau jual. Kalau kita mau jual saham LQ45 pasti ada aja yang mau beli. Jadi mereka aktif diperdagangkan setiap harinya saham LQ45. Yang kedua, kalau kita ingin investasi jangka panjang, ya kita bisa ke indeks IDX Grow 30 karena salah satu kriterianya adalah pendapatan dan earning selalu meningkat setiap tahunnya. Mas, saya dividen hunter nih, saya mau cari perusahaan yang ngasih dividen tinggi dan ngasih dividen yang rutin. Saya mau beli perusahaannya dong. Kita bisa ke indeks IDX High Dividend 20. Di mana perusahaan masuk kategori ini adalah perusahaan yang dia tuh rutin bagi dividen selama 3 tahun terakhir, dan dividen yield ataupun dividen yang dibayarkan itu cenderung tinggi. Terus Mas, saya mau beli saham syariah yang best of the best, kemana? Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index adalah istilahnya saham LQ45 versi syariah. Jadi yang diseleksi adalah saham syariah, tapi kriteria itu sama kayak saham LQ45. Market cap-nya besar, fundamentalnya oke, dan likuiditas saham yang tinggi juga. Kalau saya mau tahu tentang indeks-indeks, cari di mana, Mas? Gampang banget sekarang, tinggal buka aja website bursa di idx.co.id, klik produk, klik indeks, nanti kita bisa lihat mana sih indeks-indeks yang ada. Sekarang ini sampai sekarang ada 38 indeks yang bisa teman-teman baca, teman-teman pilih ya. Ada yang berdasarkan tematik, ada yang berdasarkan sektor, ya, IDX classification dan sebagainya, silakan. Dan ini sedikit gambaran mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan kita untuk pasar ya. Yang pertama adalah, jadi ibaratnya ini teman-teman harus tahu dulu ini mekanisme perdagangan yang ada do and don'ts dan sebagainya. Ternyata ada yang namanya ARB. ARB itu apa, Mas? Bukan ARB yang itu kan, bukan. ARB ini adalah auto rejection bawah. Jadi maksudnya auto rejection bawah adalah satu hari saham itu bergerak turun itu dibatasi sampai sekian persen. Ya. Jadi pembatasan pergerakan penurunan harga saham karena bawah, jadi penurunan harga saham sebesar 7% untuk semua kategori harga dalam satu hari dihitung berdasarkan harga previous. Nah, lawannya ARB adalah ARA, ya, authorization atas. Jadi kalau ARB itu satu hari dibatasi turunnya, kalau ARA itu satu hari dibatasi naiknya. Kalau ARA itu sendiri itu beda-beda persenannya, ada 20%, 20%, dan 35%. Jadi kalau harga sama 50 sampai 200, itu dia di 35% kenaikan maksimalnya. Tapi kalau misalkan dia itu 200 sampai 5.000 ya, itu di 25% kenaikannya, dan kalau 5.000 ke atas itu 20% maksimal kenaikannya. Oke. Jadi contohnya gini, misalkan ada suatu perusahaan nih, dia ternyata ditutup hari sebelumnya, harga kan ini berdasarkan harga previous ya. Jadi harga previous itu harga penutupan hari sebelumnya, ternyata mereka itu ditutup di harga 1.000. Tapi ternyata dibuka di 1.050 misalkan ya.
bukannya di 1050. Berarti ARB-nya itu 7% mengikuti 1000 atau 1050, 1000 karena harga previous ya. Jadi dia maksimal turun itu sampai 930. Nggak bisa turun jadi 925, itu nggak bisa. Sama, arahnya pun juga sama. Dia nggak bisa sampai 1.200, nggak bisa ya. Dia maksimal adalah dia nggak bisa sampai 1.300, dia maksimal di 1.250 ya, karena 25% ya untuk arahnya tadi. Nah, selanjutnya ini adalah ada UMA, unusual market activity. Kalau teman-teman lihat di website bursa atau misalkan media-media online ataupun cetak ya, ada mengenai UMA perusahaan ini dan lain sebagainya, itu artinya adalah saham ini ada sesuatu yang nggak wajar yang bergerak istilahnya di saham ini. Jadi memang ini masuk kategori atau notifikasi UMA, unusual market, ada yang nggak wajar di saham tersebut, ibaratnya seperti itu. Tapi misalkan ternyata nggak wajar tersebut, kenapa ternyata akhirnya jadi usual ataupun jadi normal kembali, udah berarti sinyal UMA-nya ini bisa hilang ya, nggak sampai di suspend, misalkan seperti itu. Terus ada trading halt 1, jadi ini contohnya yang kayak waktu awal-awal pandemi ya, di mana beberapa kali trading halt 1, di mana trading halt yang pertama ini, kalau IHSG secara keseluruhan itu turun sampai 5%. Ya. Kalau IHSG turun sampai 5%, itu bisa aktivitas perdagangan berhenti selama 30 menit. Ya. Ternyata dia turun lagi sampai 10%. Nah, kalau sampai 10% lagi, akan trading halt lagi selama 30 menit. Tapi kalau kita lihat harga turunnya aja dibatasi sampai 7%, jadi untuk turun sampai 10% itu agak sulit kan, karena kan ARB-nya aja sampai 7%, kalau sampai 10% berarti agak sulit kan. Ya kalau misalkan dia turun sampai 15% dalam satu hari ISG-nya, itu bisa jadi market suspension. Jadi perdagangan itu akan dihentikan satu sesi ataupun satu hari sesuai dengan informasi dari otoritas jasa keuangan. Kalau awal-awal pandemi itu kita beberapa kali ya, bulan Maret 2020 itu beberapa kali trading halt 1 ya, karena balik lagi tekanan jual yang sangat tinggi karena apa? Ya ketidakpastian dari pandemi COVID-19 saat itu, karena kan ya kita tahu kan saat kondisi tersebut banyak negara yang melakukan lockdown ya, ataupun dulu PSBB ya, Indonesia melakukan PSBB ya, sehingga ya perekonomian itu bergejolak, dan juga ya pasti orang-orang daripada mereka istilahnya malah kesusahan dan sebagainya, akhirnya mereka banyak yang jual saham tersebut untuk ya mereka alokasikan untuk jadi fresh money, misalkan seperti itu. Nah, ini ada akses. Akses itu adalah istilahnya KTP kalau kita menjadi investor, di mana dalam kartu akses ini ada yang namanya SID, Single Investor Identification, itu kayak NIK kita di KTP. Jadi satu investor, satu KTP sama dengan satu SID. Ini menjadi istilah identitas kita sebagai investor, dan juga untuk mengecek ataupun memonitoring portofolio kita secara keseluruhan. Ya, walaupun kita berbeda sekuritas, bukan rekening efek yang lebih dari satu, itu bisa dilihat secara keseluruhan kalau kita login via kartu akses ini. Terus SIPF itu lebih kepada penjamin investasi kalau ada resiko fraud. Jadi resiko fraud itu adalah resiko hilangnya misalkan aset kita ya, uang kita ataupun saham kita itu nggak sesuai ataupun hilang, itu bisa dijaminkan sampai maksimal 200 juta. Bukan misalkan kita beli sahamnya 2.000 ternyata turun jadi 1.500, habis itu kita bisa dijaminkan ke SIPF, enggak ya, itu kan namanya resiko market. Tapi yang dijaminkan oleh SIPF itu adalah resiko fraud, adanya mungkin kegagalan sistem ataupun ada yang nggak, jumlah yang nggak sesuai, ada yang hilang aset kita misalkan, itu bisa dijaminkan oleh SIPF. Ya syukur-syukur sih nggak ada yang diperjaminkan kan, karena aman-aman aja kan. Nah, terakhir ini adalah notasi khusus. Notasi khusus ini lebih kepada notifikasi kalau ternyata ada yang nggak wajar di saham tersebut. Jadi ini diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan investasi oleh oleh investor tersebut. Tapi baik lagi, keputusan investasi ada di tangan investor masing-masing. Kita bursa hanya bisa memberikan informasi, kita memberikan notifikasi dan sebagainya, tapi tetap klik sell, klik buy ada di tangan siapa? Ada di jempol investor masing-masing. Nah, ini sedikit gambaran mengenai notasi khususnya. Bisa teman-teman lihat sendiri mengenai notasi dan juga keterangannya. Sebagai contoh aja nih, misalkan ada perusahaan yang dia itu ternyata ada notasi khusus di belakangnya adalah S sama misalkan L. Ya. Artinya apa? Perusahaan ini tuh nggak ada penjualan dalam laporan keuangan terakhir, dan L ini perusahaan ini telat dalam melaporkan laporan keuangannya.
ataupun ternyata perusahaan ini berarti ekuitasnya negatif. Lah, kok bisa sampai ekuitasnya negatif? Berarti ada yang nggak wajar kan dari sistem hutang ataupun lain sebagainya perusahaan tersebut. Jadi ini adalah lebih kepada notasi khusus saja, informasi kepada investor, tapi tetap keputusan investasi ada di tangan investor masing-masing. Ya. Ini 2021 ada penambahan notasi khusus, bisa teman-teman lihat di sini. Ya, misalkan perusahaannya ternyata dia cek nih, berarti ada gugatan hukum yang istilahnya menerpa perusahaan tersebut yang punya dampak yang material, seperti itu. Ataupun X, berarti perusahaan ini, saham ini ternyata masuk ke papan pengawasan atau papan pemantauan khusus. Nah, bagaimana sih transaction flow-nya di pasar modal? Yang kiri ini adalah sebagai investor beli, yang kanan itu sebagai investor jual. Yang jual saham pasti akan input order melalui aplikasi dari sekuritasnya ya. Kalau sekarang zaman now, beli saham A harga sekian berapa lot. Ada juga yang mau jual jual saham A harga sekian berapa lot. Masuklah ke sistem sekuritas masing-masing order tersebut. Nah, dari order tersebut masuk ke sistem sekuritas akan dilanjutkan ke sistem bursa yang namanya JATS, Jakarta Automated Trading System. Ternyata di sini ada yang match nih, ada yang mau beli saham, ada yang mau jual saham, ternyata match. Akan dilanjutkan ke sistem clearing dan penjaminannya oleh KPI dan pemindah bukuannya oleh KSEI. Jadi investor yang beli saham berhak mendapatkan sahamnya, uangnya pun akan ditransfer ke investor yang jual saham. Kan seperti itu. Nah, investor yang jual saham akan mendapatkan uangnya, tapi sahamnya pun akan diberikan kepada investor yang beli saham tersebut. Nah, ini ada proses administrasi ataupun settlement ya, itu adalah T+2, jadi 2 hari. Jadi misalkan contohnya, hari ini hari apa ya? Oh, hari Sabtu. Misalkan Sabtu libur kan perdagangan. Misalkan hari Senin deh. Misalkan saya beli saham hari Senin, berarti uangnya terpotong, terus dan lain sebagainya. Proses administrasinya itu selesai di hari Senin ke Selasa ke Rabu. Sementara kalau kita jual saham, misalnya saya jual sahamnya di hari Kamis, uang saya diterima di hari apa? Kamis ke Jumat ke Sabtu. Enggak, Sabtu Minggu libur, balik lagi ke Senin lagi. Istilah seperti itu. Jadi settlement yang butuh T+2. Tapi apakah misalkan Mas, saya kalau misalkan saya mau trading Mas yang jual beli harian, misalkan ya contohnya, boleh, berarti kalau saya beli saham hari ini, terus 5 menit kemudian saya naik, saya mau jual, boleh nggak? Kan T+2 nih Mas, boleh aja nggak masalah. Jadi T+2 ini lebih kepada di belakang layar administrasinya, tapi kalau misalkan sudah match nih, saham yang teman-teman beli udah match, berarti itu udah hak dan kepemilikannya udah berpindah ke yang beli saham tadi. Kalau mau dijual 5 menit kemudian ya silahkan, nggak ada masalah. Nanti tinggal settlement-nya nanti ada proses netting ya, nanti istilahnya beli berapa jual berapa gini itu dan sebagainya, ada proses netting dan nanti berapa sih selisih yang kita dapatkan, contohnya misalkan seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jual saham 5 menit kemudian, 1 jam kemudian setelah match atau setelah kita beli ya silakan, nggak ada masalah kok, karena itu nggak menyalahi aturan sama sekali. Nah, bagaimana sih jam perdagangannya? Sebetulnya kalau kita lihat di sini, jam perdagangan di pasar modal itu enggak serta-merta jam 9 sampai jam 3 misalkan, enggak. Karena apa? Ada yang namanya sebetulnya pra pembukaan, pra penutupan, dan pasca penutupan. Tapi memang ini ya sebetulnya nggak terlalu dipusingin sama investor, nggak apa-apa kok. Ini hanya sekedar informasi aja ya. Jadi ada pra pembukaan di mana nanti ada proses pembentukan harga pembukaan perusahaan tersebut. Ada pra penutupan sama pascanya sampai akhirnya nanti dibentuknya lah harga closing atau penutupan di 9 sampai jam 11.30. Sesi 2 jam 13.30 sampai ya jam 3 ataupun 14.50, karena kan ada 10 menit itu pra penutupan ya. Tapi tetap bisa input order kok. Terus juga saat sesi perdagangan ini, misalkan teman-teman ternyata input ordernya jam 12 siang nih atau 11.58, kan udah tutup tuh sesi satunya, ada di waktu istirahat, tenang nggak apa-apa, nanti order tersebut akan dilanjutkan nanti ke sesi 2 kok. Tapi misalkan teman-temannya inputnya jam 7 malam dan lain sebagainya, ya alangkah baiknya nggak akan bisa, karena setiap sistem seperti itu beda-beda sih ya, tapi normalnya adalah kalau kita input malam, belum tentu bisa dilanjutkan ke hari berikutnya, tapi untuk amannya ya kalau kita mau jual beli saham ya disesuai dengan sesi perdagangannya aja. Jam 9 sampai setengah 12, jam setengah 2 sampai jam 3 ya. Nah, begitulah informasi-informasi yang bisa saya sampaikan mengenai tentang saham. Semoga bermanfaat